hari Sabtu mereka. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia kepotong, bahwa ia kemana nih? Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Ayat yang berikutnya, "Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, dan pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku." Ini tema yang dipakai oleh PGI tahun ini. Jadi PGI menggunakan tema Paskah tahun ini yang dirayakan di seluruh gereja-gereja yang beranggota di PGI. Dia terambil dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Pertanyaannya di situ disebut sebuah daerah, di mana daerahnya adalah Galilea. Jadi kemudian kita bertanya, kenapa Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu dia menampakkan beberapa kali sebelum itu, dia perintahkan murid-muridnya pergi ke Galilea. Apa yang terjadi dengan Galilea? Next slide, boleh? Slide berikutnya, kenapa Galilea? Nah, kita lihat dulu Galilea. Ini kecil memang, saya berharap kalau saudara bisa melihat semuanya. Jadi Galilea itu ada di atas sana. Dia punya nama banyak, nanti di slide yang berikutnya saya akan tunjukkan nama-namanya Galilea. Jadi bukan hanya Galilea, tetapi dia punya nama beberapa. Lalu di bawahnya, di selatan, di utaranya itu ada namanya Danau Laut Mati. Sebenarnya ini bukan laut, tapi memang danau, tapi ya dikatakan Laut Mati. Jadi danau danau di dunia yang paling rendah permukaannya sampai dengan hari ini nomor 1 Laut Mati, nomor 2-nya Galilea. Tapi nanti kita bicara kenapa kok Yesus perintahkan pergi dulu kamu ke Galilea, gitu. Kamu pergi dulu, nanti kamu akan berjumpa dengan aku. Ada apa dengan Galilea? Yang pertama, secara cepat saja dia bilang begini, saudara. Next slide. Kita baca bersama-sama kalau bisa lihat 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menyeberangkan jalan di danau, sebab mereka berjalan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, yang kamu akan dijadikan berjalan manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Di Lukas didramatiskan begitu apik, di mana mereka baru pulang dalam menjala semalam-malaman. Ketika mereka pulang, mereka nggak dapat apa-apa. Ketika mereka nggak dapat apa-apa, tiba-tiba dia dengar perintah Yesus. "Coba kamu ke tengah dikit, lemparkan jalamu di sebelah kanan." Cerita yang sama sebenarnya, cuman Matius tidak mendetailkan, Lukas secara detail. Lalu ketika Lukas menceritakan kisah penangkapan ikan yang kemudian gede banget, banyak sekali itu, tiba-tiba ada satu murid yang namanya Simon yang kemudian nanti disebut sebagai Petrus. Dia mengaku begini,
siapa engkau sehingga kau mau datang kepada orang yang berdosa? Pergilah, gitu. Aku nggak layak ketemu dengan engkau, gitu. Kurang lebih begitu. Nah, waktu kita kembali ke peristiwa Yesus bangkit lalu dia perintahkan, kamu pergi ke Galilea dulu. Nanti kamu akan ketemu aku di sana. Gitu. Kenapa nggak disebut kota yang lain? Bukankah Yesus lahir di Bethlehem? Bukankah Yesus besar di Nazaret? Bukankah Yesus buat mukjizat di beberapa wilayah, di Dekapolis dan lain sebagainya? Tapi kenapa dia justru sebut Galilea? Kamu pergi ke Galilea, nanti kamu pasti ketemu aku. Yang pertama, kalau kita lihat Matius pasal 18 ayat yang ke-20 bandingkan dengan kitab Lukas nanti, maka kita akan melihat sebuah peristiwa kenapa Galilea itu penting dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Ingat, Yesus ngajar murid-muridnya itu cuma 3 tahun kurang lebih. Bersama-sama, makan bersama, tidur bersama, keliling bersama, dapat kekuatan, melihat mukjizat, melihat peristiwa-peristiwa yang besar. Tapi di Jumat Agung yang kita peringati kemarin, semua lari. Gak ada yang menemani Yesus. Semua ketakutan, semuanya kehilangan kepercayaan kepada Yesus. Sehingga kemudian Yesus waktu bangkit, dia ingatkan sebuah kota. Pergilah ke Galilea, di mana saat kamu pertama kali kupanggil. Dalam kehidupan kita jadi orang Kristen itu banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Manis pahitnya itu kita bisa lewatin. Ada kalanya doa kita tuh langsung dijawab oleh Tuhan. Wah, hari itu bisa. Bahkan kadang-kadang kita nggak berdoa, kita cuma batin, kita cuma bergumam di dalam hati kita. Wah, kalau misalkan siang-siang makan rujak, aduh enaknya. Tiba-tiba kita dapat rujak hari itu kan rasanya tuh kayak Tuhan itu kayak, aduh, kayak seperti itu dalam kehidupan kita. Tapi di momen-momen tertentu kita kadang-kadang bertanya juga, Tuhan di mana sih? Kok nggak peduli dengan skripsiku bab 4 yang nggak selesai-selesai? Sampai saya mau bikin kesimpulan aja pusing. Atau di Tuhan di mana? Dalam keadaan sesuatu yang menimpa dalam kehidupan kita mulai meragukan, kita mulai menanyakan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan sebagian di antara kita mulai meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit di alumni kita yang sudah mengikuti pendidikan 2 tahun bahkan 4 tahun. Alumni saya, teman angkatan saya 31, ada 4 orang yang menjadi mualaf. 4 orang. Sama-sama pendidikan di tempat kita, sama-sama mereka mengerti bahasa lidah, sama-sama mereka mengalami kelepasan, sama-sama mendapatkan dosen yang sama. 4 teman kami. Wah, 1 angkatan. Pak Yes mungkin tahu Erwin Peter, ya di antara kita. Wah, Muslim benar-benar meninggalkan Tuhan. Makanya Galilea disebut sama Yesus. Waktu dalam keadaan ketakutan, waktu dalam keadaan kecemasan, waktu dalam keadaan kebingungan, ingatlah Galilea. Ingatlah ketika kamu kupanggil. Ingatlah ketika kamu merasa dirimu gak layak, aku orang berdosa, tapi Tuhan datang buat kita. Tapi Tuhan ambil kita, Tuhan pilih kita, Tuhan pick up kita, Tuhan persiapkan kita di tempat ini. Sehingga kemudian Galilea mengingatkan sebuah hal dalam kehidupan kita, kasih mula-mula dalam hidup kita. Jangan pernah lari dari setiap panggilan Tuhan. Jangan pernah lari dari setiap yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Karena ada setiap peristiwa yang terjadi waktu kita mengikuti Tuhan. Galilea mengingatkan sebuah peristiwa di mana kasih Allah pertama kali dicurahkan, pertama kali dipanggil murid-murid untuk mengikuti Yesus. Sama seperti saudara waktu dipanggil, waktu saudara dipilih oleh Tuhan. Coba bayangkan, ingat dulu yang tingkat 4 tahun yang lalu ketika saudara dengan wajah culun, bawa koper 1, datang ke pintu gerbang, gitu, ketemu Kak Tony, gitu kan. Terus dikiranya satu teman angkatan baru, mahasiswa baru ya kan. Ketemu Kak Tresya, terus ada yang naksir, ih cantik banget, ternyata dia setara gitu kan. Ingat kan? Saya nggak usah sebut nama. Dibikin satu angkatan ternyata setara gitu. Ingat peristiwa itu. Itu 4 tahun yang lalu. Saudara dibimbing, saudara dibuat,
Digumbreng di sini dengan segala macam. Ada sekian banyak ya teman kalian akhirnya berguguran. Ada tidak semua. Ada sebagian yang berguguran. Ada sebagian yang mulai meragukan callingnya. Sebenarnya setelah ini aku mau kemana dan lain sebagainya. Pagi hari ini saya mengingatkan, ada Galilea yang memanggil kamu. Ada calling yang tidak pernah berhenti untuk Tuhan sampaikan dalam hidup saudara. Aku panggil kamu. Ya tapi saya tak berdosa, saya nggak siap. Aku panggil kamu. Siap atau tidak siap, panggilan Tuhan ada dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, nah ini yang kemudian saya cerita. Yang kedua, next slide. Danau Galilea namanya juga disebut sebagai Danau Genesaret. Jadi nanti kalau kalian buka Markus, akan ketemu Genesaret. Sama itu. Gitu. Karena luas danau itu yang di sana itu 116 km persegi kalau tidak salah. Jadi saudara imajinasikan aja kita ini 1 hektar ya kurang lebih. Nah kalikan aja 100 kurang lebih begitu kan. Nah namanya Danau Genesaret. Ada yang namanya Danau Kinneret, ada Danau Kinnerot dan Laut Tiberias. Laut Tiberias itu sama juga dengan yang namanya Danau Galilea. Sama. Nah dalam bahasa Arab ya tolong dibaca 1, 2, 3. Dalam bahasa Arab 1, 2, 3 nggak bisa sama. Saya juga itu dalam bahasa Arab, percaya saja pokoknya itu Danau Galilea ya. Dalam bahasa Inggris Sea of Galilee atau Lake Kinneret atau Lake Genesaret. Nah letaknya 211,31 meter di bawah permukaan laut. Danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia dan danau terendah kedua setelah Laut Mati. Danau ini sebagian dari mata air diairi dari sebagian dari mata air bawah, meskipun sumber utamanya adalah Sungai Yordan yang mengalir melaluinya dari utara ke selatan. Mari kita lihat pelajarannya dari kenapa Galilea. Ini Laut Mati, Galilea di sana. Sama-sama yang garis hitam itu sungai. Percaya saja itu sungai. Nah, itu sungai. Namanya Sungai Yordan. Sama. Dan Laut Mati dapat aliran dari Sungai Yordan. Danau Galilea dapat aliran dari Sungai Yordan. Sumbernya itu sama. Sama-sama dari Sungai Yordan, meskipun Galilea juga ada air dari bawah tanah. Tapi kenapa ada dua kehidupan yang sangat berbeda? Yang pertama, berbahagialah mereka yang tidak bisa berenang dan dapat kesempatan untuk pergi ke Laut Mati. Tiba-tiba kalian menjadi super canggih dalam hal berenang. Gitu, tenggelam. Nanti ngapung lagi. Jadi saudara nggak akan bisa tenggelam di sana. Kenapa? Kadar garamnya sangat tinggi. Makanya dia terletak di bawah permukaan air laut nomor 1 di dunia, paling rendah di dunia. Sama-sama dari Sungai Yordan, tapi kenapa yang satu mati dan tidak ada kehidupan? Di Laut Mati nggak ada kehidupan, nggak ada satu ikan pun. Ikan kana dari Kalimantan nggak hidup di sana, apalagi cupang, pasti nggak hidup. Jadi jangan bawa ikan-ikanmu untuk piknik ke Israel dan melihat Laut Mati, bawa ikan mati. Sama-sama dapat aliran sungai, tapi kenapa kemudian di Galilea ada kehidupan? Di Galilea lah ketika Yesus harus berjumpa dan harus bayar tax, harus bayar pajak, bilang sama Petrus, kamu mancing dulu, kamu nanti dapat ikan, di mulutnya kamu buka, kamu ada koin di situ. Pancing, dibuka mulutnya, sehingga nama ikan itu sampai sekarang namanya ikan Petrus. Bukan Petrus Yulianto, ikan Petrus. Di Galilea ada kehidupan. Di Galilea ada bahkan para biologi, ahli biologi dan lain sebagainya itu menyelidiki kenapa kok ada dua perbedaan, sama-sama laut yang paling rendah,
Sama-sama dari sumber mata air yang sama, Sungai Yordan. Tapi laut mati nggak ada kehidupan, laut Danau Galilea ada kehidupan. Yesus sebenarnya perintahkan begini sederhana. Ingat Galilea, pergi ke Galilea, nanti kamu ketemu dengan aku. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia ingatkan kepada kita bahwa dia sedang berikan hidupnya buat kita. Waktu dia berikan hidupnya buat kita, dia dapat kehidupan karena Allah bangkitkan dia. Sama. Waktu saudara mendapatkan sesuatu yang berasal daripada Allah, satu kehidupan, satu berkat yang berasal daripada Tuhan, jangan pernah itu berhenti untuk dirimu sendiri. Jangan pernah. Laut mati dan benar-benar mati, siapa yang membunuh nggak ada, gitu kan? Tapi dia mati karena dia dapat semua sumber. Tapi stop untuk dirinya. Dia tidak pernah alirkan kembali. Dia tidak alirkan ke sungai-sungai sekitarnya. Karena memang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia paling rendah. Dia tidak bisa ngalirin ke tempat sungai-sungai yang lain. Sehingga kemudian kadar garam itu menumpuk di sana, membuat semua kehidupan nggak bisa hidup di sana. Setiap orang yang sudah diberi kehidupan oleh Yesus, Yesus hanya menginginkan satu hal. Bagikan kembali hidupmu, sama seperti Galilea. Ketika dia mendapatkan Sungai Yordan, maka dia alirkan tidak ada di peta ini, tapi di cabang-cabang itu ada sungai-sungai kecil yang dialiri oleh Galilea. Jadi dia terima sumber, tapi dia terus bagikan hidupnya. Dia terima sumber, terus dia bagikan hidupnya. Dia terima sumber, terus dia bagikan hidupnya. Yang sederhana. Jangan pernah yang saudara terima itu untuk dirimu sendiri. Bagi. Berbicara mengenai bagi tidak harus bicara mengenai materi ya. Yang ada padamu apa? Waktumu. Yang ada padamu apa? Ilmu. Yang ada padamu apa? Keahlian tertentu. Yang ada padamu apa? Bagikan. Yang ada padamu yang saudara terima, serahkan kepada orang lain juga. Maka kehidupan akan terus circle dalam kehidupan saudara. Tidak akan pernah berhenti. Yang pernah ke Boyolali, di Boyolali ada taman wisata air namanya Telatar. Jadi Telatar itu airnya jernih, bening. Kenapa? Karena terus mengalir. Jadi setiap orang yang datang ke situ, ratusan orang, puluhan orang main air di situ, airnya tiba-tiba jadi keruh dan lain sebagainya. Dalam hitungan menit langsung bening lagi. Kenapa? Karena air itu terus mengalir. Siapa yang punya akuarium di kamar dulu itu? Silakan. Berapa kamu harus ganti air akuarium? Seminggu sekali. Izinkan 1 bulan jangan diganti. Kolam ikannya mami yang airnya coba diputer aja, setiap Sabtu dan Minggu pasti dikuras. Kenapa? Karena dia tidak mengalir. Mau pakai saringan secanggih apapun, dia pasti one day tetap kotor. Kita nggak usah pakai saringan. Yang saudara terima, bagi, serahkan. Makanya Yesus ingin berkata begini, pergi ke Galilea. Aku sudah memberikan hidup bagi kamu. Waktu kamu terima hidup itu, bagikanlah kepada orang-orang. Oh, ini saya terima ikan Petrus diketin banget. Saya gambarin di sini. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat dalam pembicaraan tadi. Matius pasal yang ke-28 ayat yang terakhir dia bilang begini, salam bagimu. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pesan Yesus di Galilea, jangan takut. Apapun itu namanya takut, musuh utama manusia. Kecuali takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita semakin honor, semakin hormati Dia.
Tapi selain itu, takut apapun membuat kita rugi sendiri. Sementara kami di kantor, karena membicarakan beberapa mahasiswa IKBP, kami panggilin satu-satu. Selesai, tiba-tiba berdirilah nomor anak saya, Kristi. Oh, dia sudah pulang Pak. Kita angkat. Halo. Yang bicara laki-laki. Iya Pak. Oh, kaget deh. Oh, laki-laki ngomong. Ini anaknya sudah pulang, tapi anaknya jatuh. Langsung dalam hati saya ratapan kan. Jatuhnya di Kartini, makin ratapan lagi. Tahu kan Kartini? Kartini itu di dekatnya GKJ yang jalannya pas begini banget. Jadi ada temennya SMP mau masuk ke Lurah, dia nggak rating, ya, sama Kristi di tabrak aja. Jadi dus, Kristi salto. Untung pakai helm. Karena memang anak saya kemana-mana harus pakai helm. Jadi pakai helm. Berat. Helmnya pecah di dalamnya, tapi ternyata mulutnya ketapak aspal. Dan gigi duanya patah di sini. Wah, istri saya langsung. Kita turun. Wah, udah gemetaran. Secara manusia takut, yes. Saya tidak akan memungkiri itu. Saya takut. Yang saya bayangkan pertama itu crash di bawah yang baru saja terjadi di kilometer Boyolali. Itu kan cuma crashnya karena ngantuk kan, crash gitu kan, nabrak aja. Yang istilahnya di sampingnya itu kan kena semua. Gitu. 8 orang meninggal dunia. Yang hari Sabtu kemarin, hari Jumat atau hari Sabtu kemarin, 8 orang meninggal dunia. Nah, saya membayangkan itu. Ternyata ada ceritanya. Untung ada yang nyeret dia. 5 orang atau berapa orang diseret ke pinggir dulu. Sehingga kemudian setelah diseret dibawa ke puskesmas. Secara manusia, secara daging saya takut. Tapi lewat pelajaran Galilea, Yesus bilang jangan takut. Saya sudah membayangkan, sudah konsultasi, masih remaja kan anak saya. Artinya kalau gigi depan itu kan estetika. Dia senyum, itu kan ompong itu kan nggak lucu. Saya searching semua dokter gigi, namanya gigi, makanya yang nggak rajin sikat gigi ayo tolong. Gigi itu mahal sekali. Jadi rajinlah menggosok gigi. Pak Yes baru punya pengalaman cabut gigi. Berapa Pak? Ratusan ribu. Kemarin saya antar ke Solo, dilihat, dibetulin dan lain sebagainya. Pak, ini satu giginya 4,5 juta. Tapi kan anak saya nggak mungkin, nggak apa-apa, boleh nggak tahun depan kita ini? Saya bilang berapapun biayanya, lanjutkan. Saya nggak peduli dengan dia. Kenapa? Karena dia punya umur panjang. Dia masih lewatin SMA, masih lewatin kuliah, estetikanya tetap harus dipelihara. Perempuan, saya bilang kerjakan. Dalam ketakutan saya tetap menaruh kepercayaan saya kepada Tuhan. Sebab saya tahu, karena saya baru punya pengalaman. Masa cuma gigi 4,5 juta aja Tuhan nggak bisa kirim. Orang kemarin kami Jumat pelayanan bersama dengan anak saya juga. Kami dapat undangan ke Camai yang harusnya kami hanya berdua dengan istri. Saya ajak Jose karena dia sendiri. Kakaknya protes, lalu saya bilang ya sudah kalian berdoa, kita bikin paspor. Hari Rabu sebelum Jumat Agung, pusat mengabari kami bisa subsidi sekian. Nggak cukup memang buat, tapi kami bisa usahakan 5 orang berangkat. Kamu dapat subsidi, cari tiket saja. Masih ada kekurangan sekian. Dalam perjalanan saya main mapet dengan Dwi, Yonatan, Gule Jawa, seseorang telepon saya, Pak Yunian mau ke Thailand? Iya. Sudah ada biayanya. Oh kalau saya sudah dapat subsidi. Anak-anak katanya mau ikut? Iya. Sudah, biar 3 anaknya Pak Yunianto kami yang bayar.
Kalau itu benar-benar nanti dibayarin, satu orang kami itu 2 juta untuk berangkat ke sana. Pak Ye sudah cek kemarin. Pulang berarti 4 juta. 4 juta kali 5 berarti 20 juta. Masuk 20 juta aja sudah sediakan, yang 4,5 juta nggak disediakan. Dalam ketakutan itulah saya mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanku masih sama. Dia yang mati itu bangkit. Dia yang bangkit itu berpesan kepada saya, jangan takut. Waktu kita tidak takut, waktu saudara percaya. Skripsi saudara yang tinggal bab 5, maka dalam hitungan jam dan hari pasti kesimpulan jadi. Amin. Yang belum bisa bayar wisuda pasti bisa bayar wisuda. Malam intaran aja sudah lapor ke saya, Mas saya nggak jualan lagi, sudah cukup. 2 hari berikutnya datang, nggak jadi Mas, saya mau jualan lagi. Kenapa? Kak Pesya suruh pasang foto. Oh iya bagus, 1,5 juta. Amin. Kenapa Galilea? Ingatlah kasih Tuhan. Kenapa Galilea? Setiap ada kehidupan, saudara harus berbagi hidup kepada yang lain. Kenapa Galilea? Karena Tuhan berpesan, jangan takut. Bagilah Galilea. Mari bangkit berdiri, saya undang pemain musik ke depan.